Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Presbiter GPIB Jemaat Karisma yang melayani pada ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita merupakan wujud sembah dan syukur pada Allah sumber berkat. Pada ibadah hari Minggu ini dilayani oleh Pendeta Michiko Saren, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sumberkasih, dan melalui ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema pohon terbantin kebenaran. Jemaat silakan berdiri, kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga Maha Kudus, kami bersyukur dan mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Engkaulah yang mengenal dan mengetahui segala yang kami perlu. Terima kasih atas kasih setia dan penyertaan-Mu bagi kami di saat kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19 dan segala dampaknya secara sosial dan ekonomi. Ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami lemah untuk menyatakan kebenaran dan sulit berlaku adil sesuai kehendak-Mu. Kami sering acuh kepada sesama dalam sengsara dan yang remuk hatinya. Kami mengabaikan mereka yang terpenjara dan yang tertawan. Kasihani dan ampunilah kami ya Allah. Baharui hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus. Teguhkan dan kuatkan kami. Biarlah Roh-Mu menyala terus dalam hidup kami untuk terus setia, taat, dan tulus melayani. Inilah doa kami kepadamu, dengarlah ya Tuhan. Amin. Ku
Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam kitab Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Matius 7 ayat 12 sampai 14 yang mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ibu bapak, saudara-saudara, sebelum kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita bisa mempersiapkan pembacaan kita dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 9. Kita membuka Alkitab kita atau apapun yang Anda bawa. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 9, dan saudara membiarkan Alkitab atau apapun yang saudara bawa itu terbuka. Ya, Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Dan sebelumnya marilah berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Datanglah ya Allah, turunlah atas kami sekalian kuasa Roh-Mu yang kudus, yang akan membimbing kami ke dalam kebenaran sabda-Mu. Dan singkirkanlah segala kekeruhan yang kami letakkan di atas muka bumi ini. Dan biarlah hati kami hanya dipenuhi oleh perkataan-perkataan Engkau, dan pikiran kami dipenuhi oleh pikiran Engkau sendiri. Bersabdalah, karena kami semua sedia untuk mendengar dan siap untuk melaksanakannya dalam hidup beriman kami. Amin. Jemaat, sila berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 9. Yesaya pasal 61 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 yang menyatakan, kabar selamat kepada Sion. Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu,
minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap dia dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya, hari ini kita mau bicara soal nubuatan akan ada pembebasan terhadap bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan Babel. Nah, saya mau menggambarkan pertama-tama kehidupan itu kan seperti kita ini berlayar di samudera yang luas dengan kapal yang kita pakai untuk mengarungi kehidupan ini. Atau mungkin kita juga bagaikan berada di sebuah sampan kecil yang mengarungi sungai-sungai yang ada. Dengan kadang-kadang ada arus deras di bawah sungai itu, di dalam sungai yang tidak terlihat, tetapi ada arus derasnya. Dan kalau di lautan luas kadang-kadang ada riak-riak ombak kecil, tapi kadang-kadang ada ombak besar yang siap untuk menggulung kapal itu. Nah, tapi mau dikatakan begini, kalaupun digambarkan kita ini semua hidup bagaikan berada di samudera luas, memang kita harus kadang-kadang mengembangkan layar untuk menjaga keseimbangan kapal. Kita harus pandai atau piawai untuk mengarahkan layar itu. Atau memang kita harus mengayuh sampan kita supaya dia tetap stabil, supaya dia tetap berada, walaupun ada riak-riak kecil, ada arus deras di bawahnya, tapi kita mungkin mengayuh supaya orang yang ada di dalamnya atau kita semua bisa selamat. Dengan kata lain, Ibu Bapak Saudara-saudara, mau dikatakan bahwa hidup itu tidak selalu baik-baik saja.
Ini catatan penting. Betul kita semua percaya sama Tuhan, iya. Tapi kita juga mau melihat realitas yang ada. Kadang-kadang kita dibawa menjulang tinggi dalam kehidupan ini, tapi kadang-kadang saudara berada pada turbulensi yang dalam sekali, yang menggoyangkan dan bisa menggocoh iman percaya kita. Karena hidup yang sukar dan sulit, hidup yang tidak baik-baik saja, hidup yang juga punya sisi-sisi gelapnya. Dan seperti itulah kehidupan. Tapi catatan penting ketika kita melihat perikop pasal 61 ini. Saudara-saudara mau ditegaskan begini, ini kan mereka semua ini kan berada di dalam pembuangan. 70 tahun, nanti akan dibebaskan. Kalau mereka dari kehidupan yang baik-baik saja, orang Israel, bukan tiba-tiba sih sebenarnya ya, gini, Allah itu tidak akan pernah menghukum seseorang atau menghukum sebuah bangsa tanpa punya alasan. Jadi di setiap aksi itu selalu ada alasan. In every action there is reasons. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba ada penghukuman yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Mereka ini umat pilihan Allah. Tapi kalau mereka salah, ya dihukum. Dan karena itu, kalau di dalam konteks perjanjian lama, itu jelas. Jadi tidak ada zona abu-abu. Tidak ada gray zone, hitam atau putih. Artinya begini, kalau orang Israel itu baik, maka berkat menjadi bagian mereka. Tapi kalau orang Israel itu jahat, maka kutuk menjadi bagian mereka. Itu jelas. Dan kalau mereka sampai dibawa ke pembuangan di Babilonia, itu karena mereka sudah sangat salah, keliru, jahat. Pemimpin-pemimpinnya juga, umatnya juga. Menyembah patung-patung berhala, kemudian hati dan pikiran mereka dipenuhi oleh niat-niat jahat. Dan saudara tahu Tuhan tuh gak akan pernah berkenan terhadap niatan jahat. Tuhan tidak pernah kompromi terhadap kejahatan. Karena tidak ada kejahatan besar, tidak ada kejahatan kecil. Jahat is jahat. Dan karena itu ketika orang Israel, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Umat kesayangan Allah. Tapi Allah mengambil keputusan. Mereka harus dihukum, dibuang. Karena mereka melakukan yang salah, yang jahat. Dan tadi saya sudah katakan, tidak mungkin Allah itu tiba-tiba menghukum seseorang tanpa alasan. Allah kita bukan begitu. Kemudian saudara lihat ya, perhatikan. Yang dibuang ke pembuangan Babilonia itu adalah anak-anak muda, laki-laki usia produktif. Sehingga kita lihat pintar ya Daniel itu ya. Nebukadnezar ketika mengangkat, membuang orang-orang Israel, dia pilih. Seperti ada Daniel, orang-orang muda. Usia produktif itu dibuang ke Babel. Berarti mereka dipisahkan dari keluarga mereka. Karena anak kecil, perempuan, orang-orang yang sepuh tidak ikut dibuang. Anda bisa bayangkan sakitnya, pahitnya, dipisahkan dari keluarga. Sekaligus mau menunjukkan begini loh ibu bapak saudara-saudara. Betapa pahitnya, betapa sakitnya menerima hukuman dari Tuhan itu. Ini semua yang usia produktif dibuang, dipisahkan dari anggota keluarganya. Jadi mau dikatakan begini, betapa kuasa dosa itu sangat menyakitkan efeknya.
sangat apa ya? Apa yang Ibu Bapak mau katakan? Sangat apa ya? Efek dari penghukuman Allah itu dalam banget. Dan itu mereka harus alami selama 70 tahun. Jadi sekaligus mau dikatakan begini, ketika Tuhan berfirman ya kepada bangsa Israel itu, Allah itu bilang begini, aku yang akan menghukum engkau, bukan manusia. Wow, dahsyatnya firman Tuhan itu datang ketika dia mau menghukum orang Israel. Aku sendiri yang akan menghukum kamu, bukan manusia. Dan benar yang Tuhan katakan. Dia pakai bangsa Babilonia untuk menghancurkan kota Yerusalem, bait Allah dan sebagainya. Ini catatan penting bagi kita bahwa efek dari dosa itu besar, dampaknya itu dahsyat. Kalau Tuhan sudah bilang aku loh yang akan menghukum, bukan manusia. Dan memang pontang-panting hancur. Kota Yerusalem yang semarak itu hancur. Bait Allah yang dibangun di Gunung Sion hancur, tinggal puing-puing. Lalu efeknya apa nih kalau bait Allah itu hancur? Efeknya begini. Kan Daud memindahkan tabut perjanjian itu peristiwa besar di Yerusalem. Ketika Daud memindahkan tabut perjanjian itu kan biasa dibawa-bawa kemana saja mereka pergi. Sebelum akhirnya mereka berlabuh di kota Yerusalem. Kalau perang kemana saja mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, selalu tabut perjanjian itu dibawa. Dan peristiwa besar di Yerusalem salah satunya adalah ketika Daud membawa tabut perjanjian itu untuk diletakkan di bait Allah di Bukit Sion atau yang dikatakan dengan kota Daud. Itu peristiwa besar. Tetapi itu hancur. Sementara selalu dipahami di dalam konsep perjanjian lama bahwa Allah itu bersemayam di bait Allah. Bahwa Allah itu tinggal di bait Allah. Sehingga orang Israel itu kalau beribadah, di mana saja mereka berada, posisi tubuh mereka harus menghadap bait Allah. Harus begitu. Karena apa? Karena di situ ada Allah di Bukit Sion. Jadi kalau beribadah, gesturnya, posisi tubuhnya, wajahnya, semua menghadap ke bait Allah. Kalau ada di sekitar yang lain di mana ada bait Allah, pokoknya mereka menghadapnya ke bait Allah. Jadi saudara bisa bayangkan kalau bait Allah itu hancur, maka Allah tidak ada di sana. Paham ya Ibu Bapak ya? Itu loh dahsyatnya penghukuman Allah. Bait Allah hancur berarti tidak ada Allah di sana. Dan ketika bait Allah itu hancur, orang-orang mengejek mereka. Ketika mereka dibuang ke Babel, orang-orang itu mengejek orang Israel. Di mana Allahmu? Mana Allahmu itu? Kok tidak menolong kamu? Itu ejekan. Karena bait Allah hancur dan Allah tidak ada di sana. Itu konsep yang dipahami ya pada waktu itu. Sehingga saudara-saudara, ketika orang Israel itu dibuang ke pembuangan Babilonia, jati diri mereka itu hancur. Itu salah satu efek penghukuman Tuhan, dosa yang harus diterima oleh orang Israel, bahwa mereka tidak punya jati diri lagi sebagai umat kepunyaan Allah. Orang mengenal Israel itu bangsa kepunyaan Allah kok. Dan ketika mereka dibuang, gak ada lagi jati diri mereka sebagai umat kepunyaan Allah. Jadi saudara-saudara bisa melihat efeknya, dampak dari dosa dan penghukuman Allah itu membuat hidup seseorang itu memang hancur. Terluka sangat dalam.
Apalagi Allah bilang, bukan aku loh yang akan menghukum kamu, aku sendiri, bukan manusia. Oke, sampai di sini dulu Ibu Bapak Saudara-saudara. Singkat kata, mereka sudah hidup di Babilonia. Dan ketika ada nubuatan bahwa Allah akan membebaskan mereka. Jadi kalau Allah yang mengatakan aku akan menjatuhkan penghukuman, sekarang juga melalui Nabi Yesaya Allah mengatakan aku sendiri yang akan membebaskan kamu. Aku sendiri yang akan menghibur kamu. Aku sendiri yang akan merengkuh kamu dalam kerapuhanmu. Aku sendiri yang akan menyelamatkan engkau dalam kejatuhanmu. Aku sendiri yang akan menghapus air matamu. Aku sendiri yang akan memapah kamu. Aku sendiri yang akan memeluk kamu dalam kehancuranmu. Itu Tuhan Allah kita juga sama. Betul dia memang menjatuhkan penghukuman. Tapi pengampunannya itu terbuka luas. Wow, Ibu Bapak Saudara-saudara, itu yang seharusnya selalu menguatkan kita. Jadi kita tuh tidak apa-apa, kan kita kadang-kadang nih manusia cenderung berpikirnya begini. Ya kita kan manusia biasa, kita kan lemah, kita kan mudah jatuh, kita kan orang berdosa. Tidak, pikiran itu yang harus disingkirkan. Betul kita memang manusia lemah, tapi saya bisa kuat bersama Tuhan saya. Betul, saya manusia yang rentan dan berdosa. Tapi saya mendapat kasih karunia dari Allah. Betul hidup saya mengalami turbulensi. Tapi tidak sampai babak belur. Karena Allah siap untuk memeluk aku. Jadi tidak selamanya kita selalu berpikir, itu artinya kita meng-underestimate diri kita ya selalu. Ya kita lemah, kita berdosa. Ya saya cuma manusia biasa. Tidak, jangan. Kita tidak mau mengatakan bahwa kita superior. Tapi kita memang manusia yang rentan kok. Yang cuma bisa hidup karena kasih karunia Allah. Seperti ini loh orang Israel. Bangsa ini kan akan kembali nanti ke Yerusalem. Jadi tidak serta-merta ketika Allah menghukum dan membuang mereka ke Babel dan Allah tinggal diam. Tidak. Allah juga melihat mereka di Babel. Allah juga memberikan hati yang baik kepada raja-raja yang memerintah di sana. Allah tidak tinggal diam. Sesungguhnya Allah kita itu adalah Allah yang welas asih. Penuh belas kasihan. Nah kalau di sini kan dikatakan bahwa mereka ini akan dikaruniakan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Kenapa pohon tarbantin? Karena pohon tarbantin itu adalah pohon yang besar dan kuat, yang akarnya itu sampai bisa puluhan meter ke bawah, sehingga dia menjadi pohon yang kuat. Sehingga itu mau dikatakan bahwa dari jiwa yang rapuh, tapi karena kasih karunia Allah, jiwa yang rapuh itu dipulihkan menjadi lebih kuat lagi. Dari yang terpuruk, sekarang menjadi berpengharapan. Yang buat itu Tuhan, cuma Tuhan yang bisa membuat hati yang remuk redam menjadi hati yang penuh kembali dengan kekuatan untuk terus melangkah. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, sekaligus juga mau dikatakan bahwa Allah itu kan Allah yang tidak jauh dari kita, yang ada bersama saudara. Kita minta kok imunitas itu Tuhan berikan kepada kita.
Kita takut kok memang terhadap COVID ini. Kita memang tidak berdaya kok di kehidupan ini. Yang mendrive hidup kita adalah Tuhan Allah. Yang mendrive, jadi saya suka menganalogikan begini. Jadi yang mendrive itu, yang mengarahkan hidup kita itu adalah Tuhan. Dia yang mengarahkan hidup saudara. Dan betul kok, 100 kali saudara jatuh dalam dosa, 100 kali tangan Tuhan mengangkat saudara. Amin ya Ibu Bapak ya. Benar loh itu benar loh. 100 kali Anda jatuh dalam dosa, nih tangan Allah siap untuk mengangkat Anda 100 kali juga. Sehingga yuk hidup kita menjadi hidup yang lebih kuat. Lebih berpengharapan. Dan menaruh pengharapan itu selalu kepada Tuhan. Jangan menggantungkan harapanmu kepada manusia. Tapi gantungkan harapanmu itu kepada Tuhan. Karena Dia yang mendrive hidup kita bersama. Dia yang mengarahkan, Dia yang mengatur. Jadi kalau saya kembali kepada penjelasan di awal, kalau hidup ini bagaikan berjalan di lautan luas, di samudra luas, entah dengan kapal besar, entah dengan kapal kayu, entah dengan sampan, entah dengan sekoci, Tuhan Allahmu adalah nahkoda hidupmu. Dia yang akan menibahkan kita di labuhan yang pasti. Itu Tuhan Allah kita. Jadi mau bagaimanapun juga, seperti pengalaman orang Israel. Betul mereka dihukum, tapi mereka juga tetap diperhatikan Tuhan. Betul mereka itu berdosa, tapi mereka itu juga diselamatkan oleh Tuhan juga kok. Engkau akan kembali ke Yerusalem. Engkau akan dibebaskan. Dan itu yang menarik Ibu Bapak Saudara-saudara. Ketika kita boleh hidup bersama Tuhan. Terakhir saya mau kasih contoh begini. Kan kalau kita lihat ucapan berkat itu kan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Artinya wajah Tuhan itu dihadapkan kepada kita. Catatan penting. Jadi saudara bisa membayangkan kalau Tuhan memalingkan wajahnya dari saudara. Apa yang akan terjadi kalau Tuhan gak mau lihat kita? Dia sudah tidak lagi melihat kita, tetapi dia memalingkan wajahnya. Apa yang mau terjadi dalam hidup kita kalau Allah saja tidak mau lihat kita? Kalau Allah saja sudah lepas tangan, mau jadi apa kita bersama? Dan karena itu ini menjadi catatan penting bagi kita bersama Ibu Bapak Saudara-saudara. Supaya kiranya di dalam kehidupan yang sukar dan sulit, saya selalu bilang hidup ini juga penuh dengan sisi-sisi gelap kok. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang sukar dan sulit. Ada sisi-sisi gelapnya. Tapi bersama Allah saudara jalani hidup ini. Kita selangkah lebih kuat kok. Selangkah lebih kuat. Saya senang membawakan lagu ini tapi kata-katanya saja. Aku tidak tahu, tak kutaukan hari esok. Tapi aku tahu siapa yang memegang tanganku. Wow. Itu menguatkan. I don't know about tomorrow, but I know who holds tomorrow. Aku tidak tahu tentang hari esok Tuhan, tapi aku tahu siapa yang akan memegang tanganku, Engkau Tuhan. Aku tidak tahu bagaimana jalan kehidupanku ini,
tapi aku tahu Engkau ada di sisi aku. Jadi mau kita turbulensi, mau kita menanjak, sepanjang Tuhan ada di sisi kita, kita akan aman dan kuat. Dan kita bisa katakan, Tuhan, sepanjang Engkau ada di sisiku, itu cukup Tuhan. Itu cukup bagiku. Selamat menelusuri kehidupan bersama Tuhan. Amin. Kita hayati kata demi kata ya, jika padaku ditanyakan. Sila berdiri untuk kita bersama ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, dengan sikap sempurna. Kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sila duduk. Marilah berdoa. Kepada Engkau sajalah kami mengangkat hati kami. Kami tertunduk di hadapan Engkau, dan kami tersungkur di hadirat Engkau. Karena sungguh kami berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Allah yang bertindak dalam hidup ini, termasuk ketika Engkau sendiri memberikan pengampunan. Terima kasih untuk apa yang boleh kami pelajari tentang persekutuan kehidupan umat Israel dengan Engkau
dan kehidupan kami dengan Engkau. Kiranya kami semua boleh mendapatkan kekuatan, pencerahan, untuk kami tidak melepaskan Engkau sedetik pun dalam hidup ini. Karena di luar Engkau kami bukan apa-apa. Dan kami tidak sanggup melakukan apapun. Kami memohon Engkau selalu memberikan imunitas kepada kami di masa pandemi COVID-19 subvarian Omikron BA4 atau BA5. Tuhan bantu pemerintah Indonesia untuk mengatasi gejolak dari pandemi ini. Tuhan bantu juga para tenaga medis, lindungi mereka, jagailah mereka. Kami berdoa untuk warga jemaat dari GPIB Karisma yang terpapar, yang harus menjalani isolasi mandiri. Tuhan Sang Penghibur dan akan memulihkan mereka. Juga bagi warga masyarakat, Tuhan juga menolong mereka. Berkatilah pemerintah yang ada, Tuhan. Engkau menolong Presiden dan Bapak Wakil Presiden, para menteri dan semua pihak yang terkait. Tuhan tolong kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Engkaulah Yesus Sang Maha Tabib yang berdiri di sisi mereka siang dan malam dan memberikan penghiburan itu dan memberkati istirahat mereka, makanan dan minuman, obat-obatan yang harus mereka konsumsi. Dan Tuhan juga menolong anggota keluarga supaya mereka juga diberikan kekuatan untuk merawat saudara-saudara kami yang sakit ini. Dan sukacita, damai sejahtera menjadi bagian mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat dari GPIB Jemaat Karisma yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Jika di waktu-waktu yang lampau Tuhan menyertai mereka, maka dalam pertambahan usia, dalam kehidupan ke depan pun Tuhan tetap setia mendampingi mereka. Seluruh pekerjaan, pelayanan dari GPIB Jemaat Karisma diberkatilah oleh Tuhan. Bapak Pendeta Martinus Tetelepta dan juga Pendeta Pauline Kaloh Gerungan dan rekan-rekan pendeta lainnya yang membantu di tempat ini, Tuhan jagai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kalau kami pulang nanti dan kami kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, kami terus meneruskan langkah perjalanan kami ini. Karena langkah hidup kami adalah langkah iman, di mana Engkau setia berjalan bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, komitmen hidup dalam Tuhan adalah bukan hanya untuk menerima, tetapi terlebih untuk memberi. Sebab Tuhan telah lebih dahulu memberi kepada kita. Firman-Nya di dalam Mazmur pasal 50 ayat 14 dan 15 mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan memberkati persembahan saudara dan jemaat sekalian. Silakan berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa, sumber hidup dan berkat, kami naikkan syukur kepadamu
sambil membawa persembahan dengan tulus ikhlas. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna bagi kemuliaan-Mu dan bagi persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu pada sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu ke-11 sesudah Pentakosta, tanggal 21 Agustus 2022. Jemaat Tuhan, Majelis Jemaat GPIB Karisma Jakarta Selatan menyambut dengan penuh sukacita atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah Minggu pagi ini. Kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang mengikuti ibadah di gedung gereja ataupun di kediaman masing-masing, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kami berharap Bapak dan Ibu jemaat serta tamu jemaat dapat kembali bersekutu di ibadah-ibadah berikutnya. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan atas berkerinduan menjadi anggota jemaat, mohon kesediaannya mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat pada setiap jam kerja, hari Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 8 WIB sampai 16 WIB. Setelah kita nikmati persekutuan bersama melalui firman Tuhan yang menguatkan kita dengan ucapan syukur karena anugerah Tuhan, saatnya kita memperhatikan kabar dan berita yang menjadi pengutusan untuk kita laksanakan di tengah persekutuan jemaat karisma. Ada beberapa pokok yang perlu kami sampaikan dalam warta jemaat pada hari ini. Pertama, presbiter bertugas dan jemaat GPIB Karisma mengaturkan terima kasih atas pelayanan firman yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Michiko Saren. Kami informasikan Ibu Michiko Saren melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Sumber Kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta beserta keluarga. 2. Ibadah keluarga dan ibadah Pelkat GP. Ibadah keluarga diadakan di sektor pelayanan masing-masing pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19 WIB secara daring virtual Zoom. Ibadah Pelkat GP, sharing dan diskusi diadakan pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 10 WIB via Zoom. 3. Ibadah syukur HUT ke-40 tahun GPIB Jemaat Karisma. Ibadah syukur akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 9 WIB. Mohon paduan suara sektor 1, 2, 3, dan 4 dapat mengisi satu buah pujian. Diundang seluruh jemaat dalam ibadah tersebut, dress code pakaian daerah. 4. Panitia renovasi kompleks gereja. Kami sampaikan proses renovasi atau ruang serbaguna atas
sudah berlangsung sejak awal Agustus 2022. Mohon dukungan doa dan dana dari jemaat untuk kelancaran renovasi kompleks gereja. Berikut foto-foto proses renovasi. Lima, panitia pemilihan diaken dan penatua. Proses perhitungan suara tahap 2 sudah dilakukan. Selanjutnya ada beberapa tahap yang harus diikuti oleh calon diaken dan penatua. Pembinaan wajib seleksi berdasarkan tata gereja dan juga percakapan pastoral. Berikut kita ikuti berita dari panitia pemilihan melalui video. Nggak ada ya? Nggak ada. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Makasih. Saudara-saudara, sila berdiri. Pulanglah dan pergilah dengan damai sejahtera Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan tidak jauh dari saudara. Dia ada di sisi saudara. Marilah kita mengangkat hati dengan menaikkan pujian, utuslah kami. Angkatlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.